Salah satunya saya menemukan ruangan ini. Ruangan ini dalam kondisi yang riskan sekali. Dayakan aset yang berarti ada. ini tidak langsung satu kali langsung jadi gitu ya Pak? Jadi kita dicicil dulu. Iya. Insyaallah menjadi Jumat Berkah. Launching diresmikannya Studio 17 Sasaka SMP Negeri 17 Kota Malang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sasaka. Jumpa lagi di Studio 17. Selama beberapa menit ke depan, saya Andi Rahayuningsih akan menemani kalian pada program Saling Kenal. Nah, program ini akan kita update setiap 1 minggu sekali. Untuk itu jangan lupa subscribe channel kita, channel YouTube kita SMPN 17 Malang. Nah, supaya kalian tidak ketinggalan video-video ataupun update-update kita selanjutnya, nyalakan lonceng notifikasinya. Nah, di podcast kali ini kita kedatangan tamu yang spesial. Beliau ini adalah orang nomor satunya di SMP Negeri 17 Malang. Betul begitu, Pak? Biasa aja. Beliau ini adalah Bapak Saiful Arif MPD. Selamat datang, Pak. Selamat datang, Bu Ani. Di studio kita yang nyaman dan adem ini, Pak. Alhamdulillah, luar biasa. Adem ya, Pak? Lumayan sejuk. Lumayan sejuk. Dibanding suasana di luar. Di luar, Masya Allah. Apa kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah baik, sehat, Bu Ani. Bagaimana? Alhamdulillah, Jumat berkah insya Allah, Pak. Amin. Yeah. Bapak sepertinya sibuk sekali, nggih. Ya, sebagai tugas kepala sekolah, ya harus dijalani lah. Alhamdulillahnya hari ini kita bisa bertemu dan mengisi konten sekaligus launching nanti ya Pak. Alhamdulillah, ini pas momennya kok, pas kita kesempatannya Jumat ya. Benar Bu Ani tadi mengatakan Jumat berkah. Ini adalah kuasa Allah yang mempertemukan kita di pas momen ini ya. Nah, Sobat Sasaka, Pak Saiful Arif ini adalah salah satu guru berprestasinya Malang. Nah, prestasi beliau itu banyak sekali. Beliau ini salah satunya ini ya Pak, koordinator guru penggerak sekota Malang, nggih. Ya, Alhamdulillah mulai angkatan 1 sampai detik ini masih dipercaya oleh teman-teman alumni guru penggerak termasuk Dinas Pendidikan Kota Malang. Masya Allah. Nah, sekarang Bapak kan sudah jadi kepala sekolah nggih. Ya, dulunya guru nggih. Guru ya. Prestasinya juga banyak ya Pak ya. Ya begitulah. Seperti air mengalir aja Bu Ani. Ya. Masya Allah. Dan beliau ini dulunya adalah ketua MGMP Matematika SMP Kota Malang. Ya. Dan sekarang sekretarisnya MKKS ya Pak. Iya, kayaknya dunia organisasi itu nggak pernah lepas dari saya. Ya. Dulu ketika guru saya menjadi ketuanya sebelum ketua ya lama menjadi pengurus inti lah, dimulai dari pengurus inti, kemudian sekretaris, kemudian terakhir sebelum saya jadi kepala sekolah itu ketua MGMP Kota Malang. Ya. Nah, Pak Saiful Arif ini, Sobat Sasaka, selain beliau ini guru berprestasi di matematika. Apa itu MGMP? Anda enggak tahu? MGMP itu adalah musyawarah guru mata pelajaran. Iya. Jadi kalau misalkan MGMP Matematika berarti musyawarah guru mata pelajaran matematika. Komunitas belajarnya guru matematika SMP Kota saling Malang. Sharing ilmu gitu ya Pak. Betul. Nah, selain beliau ini berprestasi di bidang matematika, Sobat Sasaka, Pak Saiful Arif ini juga menyukai bidang seni ya Pak, khususnya seni kaligrafi nggih. Iya. Nah, selain itu beliau juga tertarik dengan IT ya Pak. Kalau IT ya memang sejak awal jadi guru itu senang IT. Insya Allah selalu update, sampai sekarang pun saya selalu update ilmu-ilmu IT. Ya. Salah satunya penggagas terwujudnya Studio 17 ini ya Pak. Iya benar. Betul sekali. Jadi Pak Saiful Arif ini adalah penggagas terwujudnya Studio 17 tempat kita podcast ini, Sobat Sasaka. Itu lucu loh ceritanya. Pripun ceritanya Pak? Bagaimana Pak ceritanya? Kita ini penasaran kok bisa gitu. Ceritanya lucu sekali. Apa inspirasinya Pak? Jadi awalnya kurang lebih 3 tahun lalu kan saya diamanai untuk menjadi kepala sekolah di SMP Negeri 17 Malang. Kemudian itu pada era pandemi. Ya, ketika era pandemi kan lagi kuat-kuatnya pembelajaran berbasis IT, pembelajaran daring, digitalisasi. Ya, ingat saya Pak. Ya. Kemudian sarana prasarana yang ada di sekolah
itu relatif tidak difungsikan. Nah, suatu saat saya jalan-jalan bersama sarana prasarana Pak Prayit ya, Pak Prayit, kemudian jalan-jalan. Salah satunya saya menemukan ruangan ini. Ruangan ini dalam kondisi yang riskan sekali, kotor sekali, banyak timbunan sampah. Ya karena memang sebelumnya adalah ruangan ini tadinya itu secara marketnya ini adalah ruang perpustakaan, ya ruang perpustakaan zaman dulu. Iya, tetapi karena ada di belakang ya, kita kan di belakang mojok sekali, sehingga mungkin aksesnya nggak begitu bagus untuk perpustakaan, ya. Jadi kondisi kumuh, banyak tumpukan sampah. Tapi saya lihat secara bangunan itu masih bagus, ya. Tidak ada kebocoran di atap, kemudian relatif sarana prasarana juga dindingnya itu masih kuat, masih bagus. Itu yang pertama. Dari situ akhirnya ini layak jadi ruangan belajar ya, ruangan belajar. Kemudian suatu saat saya juga jalan-jalan Bu Ani ke tempat ada studio radio broadcast namanya ya. Waktu itu radio. Radio ya. Radio. Nah di situ saya melihat ini alat-alat apa. Saya tanya ke Pak Prayit. Ini ternyata adalah dulunya kita punya stasiun radio di SMP Negeri 17 Malang. Dari situ saya berpikir lah, kayaknya ada pesan juga dari ketika ketemu mantan kepala sekolah sebelumnya, sebelum Pak Mustafa. Jadi Pak Samsul menceritakan dulu beliau itu penggagas radio. Nah, dari situ saya berpikir bahwa ini era pandemi, kemudian ternyata alat-alat radio ini masih bagus, ya. Saya memanggil ahli IT, ahli elektronik yang paham itu, ternyata mengatakan bahwa alat-alat ini masih bisa difungsikan Pak, mungkin hanya di servis kecil aja bisa. Nah, kalau saya bangun stasiun radio kayaknya sudah nggak zamannya lagi ya. Sudah nggak bagus. Sekarang itu sudah zamannya podcast. Betul. Dari situ akhirnya muncul. Ini kayaknya saya punya ide lah. Nah, waktu itu saya tanya, Pak, bisa nggak alat-alat di studio radio itu nanti dialih fungsikan menjadi studio? Oh bisa sekali Pak. Nah, dari situ saya tergerak kemudian mencari ruang. Di mana ruang itu yang stasiun kan sempit sekali, nggak mungkin itu dibuat studio podcast. Saya ingatlah ruangan ini, kemudian saya diskusi dengan staff, kemudian dengan rekanan yang ahli IT itu, kemudian ya lumayan besar itu kalau membuat stasiun radio, cukup mahal. Dari situ akhirnya gimana Pak, boleh Pak, nanti akan kita lebih ringan kalau alat-alat stasiun radio kan bisa difungsikan kembali di podcast. Akhirnya kita cicil lah tahun demi tahun ya, memanfaatkan ini Bu Ani ini. Seperti ini kan barang-barang bekas ini kita memperdayakan aset yang ada. Berarti ini tidak langsung satu kali langsung jadi gitu ya Pak. Jadi kita dicicil dulu. Iya. Alat-alatnya dulu diperbaiki, terus setelah itu ruangannya yang dibersihkan, tambahi apa, yang relatif baru kan ini. Ini peredam ini yang lumayan itu karena nggak mungkin kita ini yang kita beli baru. Nah, kemudian dari tahap ke tahap, saya tahun pertama saya tanya sudah berapa persen, masih 50% Pak. Tahun kedua, akhirnya ini menginjak tahun ketiga ini. Lumayan panjang perjalanannya. Tahun ketiga ini saya tanya ternyata ada kekurangan di mixer. Akhirnya kita anggarkan lagi. Alhamdulillah ini sudah beberapa tahun ajaran baru ini sudah sebenarnya, tapi kan perlu pelatihan tim IT dan seterusnya. Itu ceritanya Bu Ani. Ya host juga perlu pelatihan Pak. Nah betul. Jadi kita tim ini juga perlu pelatihan Pak. Karena kita ini masih baik proses saja Bu, pelatihannya baik proses. Nanti kita evaluasi, kita refleksi, pasti nanti insya Allah bisa keren. Nah, kita ini hanya otot keren nggak ini? Keren sekali Pak. Jadi saya ingat yang awal-awal pandemi dulu yang kita masih streaming. Saya ingat yang ini MPLS Pak, terus Pondok Ramadan itu kita mencari tempat, Mas Ari ya. Mas Ari dan tim streaming waktu itu yang bingung cari tempat, terus kita streamingnya di ruang lab IPA yang seadanya itu, tapi sudah alhamdulillah waktu itu sudah
bagus luar ya, Pak. biasa. Mas, luar Ya, biasa. kita nggak punya studio dulu, ya, awalnya sama ya. Ketika streaming itu kan saya tawari karena saya paham ketika saya ajak diskusi teman-teman IT, ada Mas Ari, Pak Irwan, itu saya ngobrol, ternyata beliau itu luar biasa ilmunya. Jadi ketika streaming aja dulu saya tanya, Pak, coba kita streaming yuk. Masa wisuda aja MPLS itu karena nggak boleh kehadiran anak-anak, masa kita nggak perlu melakukan itu. Akhirnya pun terwujud melakukan seperti itu. Wisuda Ya. itu, Karena semangat yang penting itu semangat, Bu Ani. Jadi ada semangat untuk maju, semangat membangun. Nah, maka insya Allah nanti ya memang by proses, semuanya by proses, tahap-tahap. Yang penting dengan semangat itu bisa wujud. Buktinya ini studio ini kan wujud dari semangat yang luar biasa dari teman-teman. Ya. Terus kalau dari Bapak pribadi nih, tujuan atau harapannya dengan terwujudnya Studio 17 ini apa, Pak? Ya, yang utama adalah satu untuk pengembangan kompetensi siswa yang utama. Kemudian otomatis kan pengembangan kompetensi guru. Guru juga, dengan adanya wadah media seperti ini kan Bu Ani bisa mengembangkan passionnya di public speaking, menjadi host ya. Kemudian teman-teman IT mengembangkan kompetensinya di bidang IT pasti untuk. Kalau gurunya semangat, kompetensinya berkembang, insya Allah akan menular pada siswanya. Dan ini guru-guru juga ternyata punya bakat yang banyak, terpendam, Pak. Saya tahu. Setelah kemarin kita ngobrol-ngobrol tentang studio yang ingin launching, yang akan ada program seperti itu, banyak guru yang kasih ide program pojok akustik, terus ada tentang sharing dengan sesama guru, sharing dengan murid, seperti itu, Pak. Jadi menurut saya pribadi dengan launchingnya Studio 17 ini juga memberikan dampak yang positif juga terhadap kreativitas Bapak Ibu guru. Termasuk siswa, enggak kalah. Iya, termasuk siswa. Jadi kan gurunya ini pemantiknya gitu. Biasanya anak-anak tapi kan ini juga loh Bu Ani ya. Yang saya lihat itu kan bukan hanya dari sisi guru ya. Kita paham ketika tahun lalu kan kita sudah menerapkan kurikulum merdeka, walaupun secara mandiri ya. Kita terapkan, salah satunya kan kita menguatkan dengan asesmen diagnostik. Saya datang di sini tuh udah tahu karakter siswa SMP 17 itu berbeda sekali dengan sekolah-sekolah saya sebelumnya. Saya punya banyak pengalaman mengajar di sekolah-sekolah sebelumnya, baik SMA, SMK, SMP, RSPI pernah. Tapi ini luar biasa. Nah, setelah kita cobalah, saya pingin kita analisis saja lah. Karakter anak-anak kita itu seperti apa, gaya belajarnya seperti apa, dan Bu Ani tahu sendiri bahwa memang anak-anak kita itu dominannya adalah di karakter kinestetik visual. Nah, itu sangat cocok pada ini. Anak kinestetik visual itu sangat cocok diberi wadah seperti ini. Makanya studio ini kan hanya satu bagian saja. Di luar ini kan ada di outdoornya ini kan ada satu ruangan yang nanti bisa untuk kreasi anak-anak. Seperti Bu Ani sebagai pengajar seni tari, nanti bisa jadi langsung kita selain rekaman di sini, alatnya sudah nggak jauh dari tempat lagi. Ingat kita dulu streaming kan kabel di mana-mana. Ini sudah rapi sekali, sudah tertata. Itu Bu Ani. Kan Pak Saiful Arif tadi sudah sedikit cerita, jenengan sudah pernah di beberapa sekolah. Nah, pengalaman-pengalaman apa Pak yang di sekolah-sekolah sebelumnya, dan kira-kira tantangan apa yang di sekolah ini? Kalau sekolah terakhir saya itu kan SMP Negeri 13 Malang. Dulu saya di sana itu alhamdulillah juga dipercaya kepala sekolah, dipercaya teman-teman untuk ikut mengembangkan sekolah itu. Tantangan utama di setiap sekolah itu saya itu suka mengembangkan karakter. Jadi bagaimana karakter anak-anak itu terbangun, karena karakter itu salah satu modal utama anak-anak, bukan hanya pengetahuan. Kalau pengetahuan itu sekarang anak generasi Z itu cari pengetahuan sangat mudah. Digitalisasi sangat membangun dia untuk pengetahuannya kuat. Tapi yang paling penting adalah karakter. Saya pun akan tetap mengembangkan karakter di SMP 17 walaupun luar biasa karena anak-anak kita tahu, anak kinestetik visual itu karakternya tumbuh yang luar biasa, makanya perlu wadah. Nah, contoh dengan anak-anak
saya Pak karena saya suka IT, saya juga nggak melarang ya, nggak melarang anak-anak menggunakan Android gadget dalam sehari-hari pembelajaran. Tapi perlu kita kuatkan ya, perlu kita kuatkan supaya anak-anak itu tidak memanfaatkan ke hal-hal yang negatif. Nah, sehingga nanti guru-guru kita kuatkan bagaimana lebih banyak konten-konten pembelajaran yang menggunakan Android. Pasti nanti anak itu punya balance. Ya, dia sesekali memang butuh butuh hiburan dari Android itu supaya nggak stres. Tetapi ya pembelajaran, kemudian di sekolah juga memanfaatkan digitalisasi untuk dalam pembelajarannya. Itu Bu Ani. Betul Pak, karena kalau sesuai dengan pengalaman pribadi saya ya Pak, anak-anak itu sekarang kalau misalkan kita berikan tugas untuk buat konten atau video khususnya seni tari, itu akan lebih antusias Pak. Betul. Daripada kalau hanya praktek biasa yang tidak ada kamera gitu. Itu pengalaman saya tahun lalu. Yang tahun lalu itu kan belum ada ini Pak, belum Merdeka Belajar nggih. Yang berarti satu kelas itu masih campur. Semua belajar seni tari, semua belajar seni rupa. Seni budaya. Seni budaya. Nah, waktu itu seperti ini Pak, kalau kita latihan sendiri yang tidak ada kameranya, itu males-males Pak. Tapi kalau sudah, ayo besok kita bikin konten, kita video, nanti di upload di YouTube, itu anak-anak akan lebih antusias. Baik itu dari propertinya, kekompakannya, gerakannya gitu Pak. Ya karena memang jiwanya anak-anak yang tadi loh, dominannya memang di visual kinestetis. Kalau kita melihat, coba anak-anak kita, Bu Ani memberi tugas produk ini, anak-anak buat karya tulis, buat kira-kira berat atau bagi anak-anak? Padahal kalau sepintas kita melihat bahwa pekerjaan tulis itu lebih ringan dibanding membuat video. Betul membuat sekali. Video itu perlu waktu yang lebih, perlu konsentrasi, perlu merancang skrip dan sebagainya. Tapi ternyata anak-anak memilih itu kan? Kenapa? Karena jiwanya ada di situ. Nah itu sih. Jadi berat dan tidak itu relatif, ya. Mungkin anak kita suruh buat makalah lah. Oke, karya tulisnya nanti berupa makalah, mungkin agak berat ya. Tapi ketika disuruh video, coba lihat ketika Bapak Ibu guru memberi anak-anak tugas Canva. Siapa ngajari? Saya kan sempat observasi ke anak-anak. Siapa ngajari? Ya udah belajar sendiri Pak sama teman-teman. Hanya gurunya itu memantik. Anak-anak boleh menggunakan Canva boleh. Ternyata juga hasilnya luar biasa. Anak-anak itu lebih kreatif Pak. Iya benar. Sangat menarik sekali ya Pak obrolan kali ini. Tadi awal-awalnya saya ini Pak agak-agak tegang vibes-nya itu kayak vibes supervisi gitu. Padahal saya sudah merancang supervisi ramah guru. Tapi tetap belum terbiasa. Tapi tetap ini Pak duk-duk gitu. Tadi waktu ini Pak saya bikin baca skrip pertama loh, seharusnya ini kan let it flow saja mengalir gitu Pak. Betul. Tapi awal-awal tadi saya ini menghafal skripnya. Jadi tapi setelah ngobrol dengan Bapak agak lama, sudah enjoy. Vibes supervisinya sudah hilang gitu ya Pak. Chemistry pembicaranya udah masuk. Terima kasih Bapak sudah hadir di studio ini. Sama-sama. Nanti akan ada bincang-bincang selanjutnya ya Mas Ari ya, yang khusus dengan Pak Saiful Arif yang membahas tentang prestasi, tips-tips belajar, tips-tips sukses belajar matematika khususnya. Karena saya juga penasaran Pak. Saya dulu juga suka matematika waktu SMP, tapi SMP sudah lebih tertarik dengan seni. Nah, di kesempatan kali ini juga Bapak kita tim minta untuk ini sekaligus untuk launching ya Pak. Launching sederhana Studio 17 nih. Pak, meskipun sederhana tapi luar biasa. Amin. Kita potong pita sederhana ya Pak. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini Jumat tanggal 3 November tahun 2023. Insya Allah menjadi Jumat berkah. Launching diresmikannya Studio 17 Sasaka SMP Negeri 17 Kota Malang. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah Sobat Esa Saka, secara resmi Studio 17 kita sudah diresmikan oleh Bapak Kepala Sekolah, Bapak Saiful Arif. Terima kasih Pak. Sama-sama Bu Ani. Alhamdulillah. Ya. Semoga studio ini berkah ya Pak. Amin, insya Allah. Sesuai dengan harapan dan tujuan kita untuk kemajuan siswa dan seluruh warga sekolah Pak. Ya, itu misinya salah satunya. Salah satu misinya itu. Untuk Sobat Esa Saka semuanya, sampai di sini dulu perbincangan kita. Jangan khawatir, jangan sedih, nanti akan kita update lagi pembicaraan-pembicaraan dengan narasumber-narasumber yang lain. Pak Saiful Arif juga akan ada segmen lain lagi, bukan segmen tapi episode satu episode khusus untuk membahas tentang tips-tips menjadi siswa yang berprestasi, tips-tips belajar matematika ngaten nggih Pak. Siap. Dan tips-tips lainnya yang bisa dibagikan oleh Pak Saiful Arif. Insya Khususnya Allah, ini Pak, guru penggerak. Ya betul ini. Nah ini Bu Ani kan siap jadi guru penggerak ini tahun depan ini. Insya Allah Pak. Tapi ini masih belum. Ya, karena masanya belum ya. Jadi kalau setelah 5 tahun bisa Oke. Terima kasih Pak Saiful Arif untuk semua ceritanya hari ini. Hari ini cerita-ceritanya sangat seru sekali ini. Sobat Esa Saka, sampai jumpa di podcast-podcast selanjutnya. Jangan lupa subscribe YouTube kita, channel SMPN 17 Malang. SMPN spasi 17 spasi Malang. Jangan lupa aktifkan juga lonceng notifikasinya. Jangan lupa like juga. Kalau bisa share juga ke teman-teman kalian ya. Kasih tahu juga SMP Negeri 17 Malang punya YouTube loh, punya program-program yang menarik juga. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.